Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim. Ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi min jamalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhiruz Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia Jakarta, dalam Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, Yayasan Keumatan dalam pembinaan ilmu amal ibadah, tentunya dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam meningkatkan iman dan takwa ini, tentunya kita harus meningkatkan kualitas ilmu. Tentunya meningkatkan kuantitas diri dengan mengkaji diri. Karena bekal yang hanya ada untuk bertauhid kepada Allah ini hanyalah diri. Yang kedua, iman. Berbekal untuk meningkatkan iman dan takwa ini, iman ini juga harus menjadi tolak ukur atau dasar utama. Apa yang dikatakan dasar utama? Yang ditingkatkan dalam pemahaman berhakikat atau belajar hakikat kepada Allah. Bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas diri demi tercapainya kualitas ibadah? Tentulah kita siap mengimani apa yang dilaksanakan atau titah yang diterima amanah dari seorang guru. Diperjalankan iman kita oleh guru ke tingkat 3 perkara. Pertama,
mustahil bagi akal. Yang kedua wajib bagi akal. Yang ketiga jaiz bagi akal. Nah ini ingat kita, kalau kita yang belajar ini mengikuti pemahaman dengan iman yang siap diperjalankan, ini kita ambil ke makom kemustahilan. Pertama dikatakan jaiz bagi akal itu, akal ini tidak boleh membingungkan diri kita. Dia harus berpikir mungkin tentang Allah terhadap perubahan kajian yang disampaikan oleh seorang guru kepada seorang muridnya. Dan dia tidak boleh memperbanding-bandingkan keyakinan atau wahyu yang dia terima dari seorang guru. Dia harus menerima dengan jaiz. Kenapa dengan jaiz? Mungkin. Apa yang dimaksud mungkin? Jaiz adalah salah satu sifat Allah terhadap wujudnya umatnya, dengan arti jaiz ini adalah sebuah sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mungkin. Kebebasan Allah menentukan sikap di dalam diri kita ini dinamakan juga dengan mustahil atau jaiz. Terjadi gejolak begini mungkin, kenapa tidak? Terjadi gejolak begini mungkin, kenapa tidak? Terjadi perubahan iman begini mungkin, kenapa tidak? Terjadi hayat bergerak berupa nur, mungkin, kenapa tidak? Ternyata diri itu adalah zat, mungkin, kenapa tidak? Ternyata nyawa ini adalah batinnya Allah, mungkin, kenapa tidak? Tidak ada yang menolak dari ketentuan apapun, ketentuan Allah kepada diri kita, dan kita menerima dengan sifat mungkin, karena jaiz itu adalah salah satu sifat yang mana Allah berbuat sekehendaknya terhadap umatnya sendiri. Inilah datang suatu prinsip, datang suatu iktikat, keputusan dari sebuah diri, yaitu penetapan terjadinya suatu sifat ketuhanan dalam diri dengan wajib bagi akal. Nah ini juga, kalau sudah wajib bagi akal, tidak ada lagi sifat mempersekutukan Allah dari diri kita, tentunya dengan kita menetapkan kebenaran Allah dengan wajib bagi akal. Tidak ada lagi pembantahan. Di dalam nyawamu ada wujud Allah yang berdiri, di dalam rohanimu ada zat Allah yang bernama Muhammad, dan di dalam tubuhmu ada nurani yang menjadi hayat bagi Allah. Wajib, tidak bisa dipungkirkan lagi. Nah ini fardu atau wajib bagi akal. Jadi tidak ada pembantahan. Kenapa? Apabila Allah berprasangka lain, kita berprasangka lain lagi, ini kedudukan Allah tidak berjalan. Kedudukan atau suatu derajat yang diminta oleh Allah tadi tidak terjadi. La maujudun illallah, tidak ada yang maujud melainkan Allah. Tetapi masih ada keinsanan diri, keinsanan umat. Ini yang akan membuat mempersekutukan sifat kepada wujudnya sendiri. Jadi mempersekutukan itu bukan hanya di wujud benda, ya, mempersekutukan dengan
bersekutunya sifat keumatan dengan sifat ketuhanan di dalam diri kita. Itu juga termasuk mempersekutukan. Nah, ini yang kedua wajib bagi akal tadi. Ketetapan Allah, tidak ada keraguan-raguan bagi kita untuk menetapkan jadi. Kenapa? Allah beriktibar dalam Jabariyah bahwasanya inna lillahi, kamu ini berasal dariku dan kembali kepada aku. Yang kedua, la maujudun illallah, tidak ada lagi yang dinamakan maujud siapapun di dirimu melainkan wujudnya Allah. Di sini fardu wajib bagi akal menetapkan keputusan Allah terhadap diri kita, bahwasanya di kita ini adalah inna ilaihi. Inna ilaihi artinya aku adalah kehidupan Allah. Yang ketiga, mustahil bagi akal. Apa yang dikatakan mustahil bagi akal? Artinya mustahil itu adalah bagian dari akal kita untuk beriman kepada Allah. Jadi kalau kita merasa mustahil bagi akal, artinya yang tidak mungkin itu adalah wujudnya sendiri. Setiap yang tidak mungkin ini adalah sebuah wujud dari Allah. Kita berasal dari sifat yang digerakkan oleh Allah sehingga terlihat berupa batin yang terlihat. Mustahil bagi akal, tidak ada bantahan. Insya Allah iya. Nah, ini yang dikatakan mustahil bagi akal. Apapun bentuk pentadaburan yang dikaji, aqaidul iman yang dikaji, kodrat ilmu yang dikaji, tidak ada khauf, tidak ada kaget terkejut seorang kodrat yang menyatakan kekodratan Allah itu adalah dirinya dengan tulus, dan sehingga tidak ada kaget atau khauf, dan ini sangat diakui oleh akalnya. Jadi akal ini sangat bagus potensinya sebagai kodrat hati nurani, ya, sebagai hati nurani yang nyata, an-nazir, kodratullah dari 3 kodrat berbentuk sebuah akal. Apa kodratullah? Qadariyah, kamariyah dan qadariyah. Jadi kalau betul-betul kita sebuah kadar Allah, maka inilah yang membuat mustahil bagi akal itu akan menjadi suatu keindahan. Akal sudah bisa menerima perubahan dan keajaiban pada diri kita dari Allah. Kenapa? Karena memang kodrat ini adalah kodratnya Allah yang harus diakui oleh kadar-kadarnya diri di dalam diri. Jadi tidak ada keanehan. Kemustahilan adalah suatu kemungkinan yang pasti diakui dan dikatakan wajib bagi akal. Tidak ada pembantahan tentang wujud Allah yang nyata pada diri. Yang ketiga, ini yang dikatakan jaiz bagi akal. Allah berkehendak, Allah memiliki kebebasan di diri kita dengan sifat jaiznya. Apabila dia berkodrat sebagai wujud, sah. Apabila dia berkorban sebagai wujud, sah. Apalagi dia berkehendak di diri kita sebagai mawujud, ini sah. Inilah yang dikatakan jaiz bagi akal. Wujud Allah dalam batin, mawujud Muhammad pada rohani, dan nyatalah Adam pada jasmani. Ini adalah dikatakan wajib bagi akal, mustahil bagi akal, jaiz bagi akal. Jadi tidak ada pembantahan sedikit pun tentang wujudullah pada diri. Semua diakui dengan tulus dan ikhlas. Apabila kita
belum mendapatkan kajian tentang sebuah wujud ketuhanan yang berkodrat sebagai nurnya Allah adalah nas, maka kita belum menyatakan Allah adalah usulnya diri. Jadi kalau kita sudah mengakui usulnya diri, maka apapun yang ditetapkan oleh Allah terhadap diri, maka kita menunggu dengan mungkin bagi akal, jaiz bagi akal, wajib bagi akal, dan mustahil bagi akal. Tidak ada pembantahan iman sedikit pun, melainkan sami'na wa ta'na. Itu jemaah, landasan daripada yakin itu adalah iman yang siap diperjalankan. Ya, landasan dasar di seseorang dikatakan yakin kepada Allah setelah dia siap imannya diperjalankan kepada Allah oleh seorang guru yang hak, murid yang hak, ilmu yang hak. Jadi bukan sembarangan untuk mengetahui, belajar tentang hakikat Allah adalah diri, hakikat Allah pada diri, maka diri menjadi hakikatnya Allah. Perubahan demi perubahan dinikmati dan diyakini kalau memang niat kita benar-benar membutuhkan Allah sebagai Tuhan di diri kita. Allah memang Tuhan, tetapi tidak Tuhan bagi yang tidak menyembahnya. Ingat itu. Jadi belajar kita meningkatkan iman dan takwa kita menuju kemuliaan diri, menuju martabat hakikatnya Allah pada diri, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan diri adalah Tuhan, kesempurnaan Tuhan adalah umat atau diri. Maka inilah yang dikatakan wujud, wujud dan maujud. Jadi tidak ada perpisahan di situ, tapi nyatanya batin kita menjadikan tiga itu satu dengan jalan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita sudah meningkatkan iman kepada Allah, berarti laqaufun ilallah. Jangan pernah terkejut atau kaget menerima wahyu dari Allah perantara guru dalam perubahan wujudnya Allah pada diri dan perubahan diri terhadap wujudnya Allah. Ini harus memiliki landasan guru yang hak, niat diri yang hak, dan amalan diri yang hak. Ini harus memiliki adab-adab tertentu. Bukan kebebasan Islam itu artinya menghalalkan segala cara, tetapi berdiri pada cara yang telah dihalalkan. Nah begini. Jadi dengan demikian tingkatkan keimanan kita, kemustahilan bagi akal dan wajib bagi akal sampai tingkat mustahil bagi akal harus menjadi suatu kenyamanan di dalam hidupnya, menjadi kenyamanan hidup lahir dan batin. Betul-betul kita nyaman dengan adanya wajib bagi akal, mustahil bagi akal, dan jaiz bagi akal. Mudah-mudahan dalam pemahaman tentang hakikat-hakikat Allah dalam hidup, terutama dalam hubungan suluhu daim, hubungan batin dengan Allah, memiliki dasar-dasar yang kuat. Kuat dasar gurunya, kuat dasar muridnya, maka kuatlah dasar ilmunya. InsyaAllah terijabah oleh Allah. Tapi kalau kamu masih jamaah atau para jawab sekalian masih dalam rangka pencarian keumatan menuju ketuhanan tanpa memiliki perjalanan atau diperjalankan, maka ini akan menjadi kerugian yang besar. Harapan saya kepada kita semua meningkatkan ilmu pengetahuan kepada Allah, jangan keluar dari tajalli ibadah, yaitu sholat. Bagaimana proses ketuhanan dan keumatan berdiri dalam sholat, dan bagaimana menetapkan tajalli diri kepada Allah dalam sholat, dan menetapkan sholat itu sebuah satu wujud yang bermuka capah dengannya. Ini adalah suatu wajib yang paling dicari oleh umat Islam.
Ingat, kalau hidup, semua hidup, tentunya bukan saja kita saja yang hidup, tetapi semua yang bertuhan. Tidak akan semua yang hidup mampu melakukannya. Dengan demikian kita belajar meningkatkan kualitas ilmu kita demi meningkatnya kuantitas diri kita, maka naiklah derajat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tingkatkan iman dan takwa kita dengan belajar meningkatkan kemustahilan, mengimani kemustahilan Allah dan meyakini kemustahilan Allah sebagai perjalanan yang sangat tenang dan tidak mengganggu dan tidak membuat kita bersengketa rohani kepada Allah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa dengan meningkatkan kualitas belajar. Ingat, kalau kita tidak tahan susahnya belajar, maka tahanlah pahitnya hidup. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena keberhasilan dalam ilmu ibadah akan mengukur kepada kemenangan hidup, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Demikian kemustahilan ini menjadi suatu pedoman untuk bisa menetapkan diri yang amanah kepada Allah. InsyaAllah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.